Halo teman-teman, selamat datang di Serdadu Coding. Kali ini kita akan melanjutkan proyek website company profile kita. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membuat halaman login dan registrasi. Untuk halaman loginnya bisa dilihat seperti ini. Ini halaman login. Pada video sebelumnya kan kita belum meload database kan. Pada auto load kita belum load databasenya. Kita load dulu databasenya. Oke, sudah itu kita akan membuat database. Ini kita save dulu, lalu kita close. Kita buat dulu databasenya. Kita bisa tambahkan lagi tab baru, lalu ke localhost /php/myadmin. Nah, pada halaman ini langsung aja kita tambah database baru. Database baru, nama databasenya apa? Nama databasenya gimana kalau company profile ya. Company profile. Mungkin teman-teman mau nama database yang berbeda, silakan. Oke, kita buat. Setelah itu akan muncul buat tabel, halaman buat tabel seperti ini. Buat tabelnya kita buat aja halaman, nama tabelnya itu user ya. User, jumlah kolomnya itu kita buat 6 aja. Kita kirim. Fieldnya tuh tentu saja ada ID ya. ID ini akan menjadi primary key. Jadi ini integer aja. Panjang length itu kita kosongkan aja karena dia integer. Pasti biar dia ngisi sendiri. Jadi kita kasih di sini indeksnya primary dulu. Kita kirim. Oke. AI ini auto increment. Ini kita cek aja. Lalu kita geser lagi ke samping. Nah, di sini kita masukkan lagi nama fieldnya itu nama ya. Nama tentu saja dia loginnya tuh harus pakai nama ya. Untuk bukan login pakai nama, tapi untuk mengisi data yang awal ini. Nama lengkap, email, lalu password, dan ulangi password. Nah, ini nama. Ini kita kasih varchar aja. Kita kasih 255. Takutnya ada nama yang sangat panjang. Jadi ini bisa nampung 255 karakter. Oke, setelah itu email. Kita kasih aja email, lalu varchar aja. Email ini bisa kita kasih 128. Jadi nggak mungkin ya ada email yang sangat panjang. Oke, setelah email, setelah itu adalah password. Nah, password ini kita kasihnya dia itu varchar aja ya. Varchar aja karena ini bakal kita enkripsi, takutnya dienkripsi secara default oleh si coordinator, maka kita kasih 255 aja. Oke, setelah password ada apa? Setelah password ada image. Image itu gambar ya, atau gambar aja lah, gambar. Oke, gambar ini kita kasih varchar aja, varchar. Panjang gambarnya kita jaga-jaga aja 255 aja. Setelah itu yang terakhir adalah date, tanggal dibuat, created. Nah, tanggal dibuat, jadi kita kasih ini integer aja. Terus ini ntar kita kasih time ya. Jadi biarin kosong aja. Oke, setelah ini sudah semua, simpan. Tabelnya sudah jadi. Balik lagi ke codingannya, kita masuk ke sini, ke config, lalu database. Nah, dalam database ini kita isikan nama username-nya. Nama username itu kalau kita pakai XAMPP itu nama username-nya root ya, root. Nah, untuk passwordnya kosong. Jadi secara default passwordnya itu kosong. Oke, dan terus nama database-nya. Nama database-nya tadi kita sudah buat namanya company profile ya. Oke, ini sudah kita save, Ctrl S. Ini kita close aja. Oke, kalau kita close ini kita sidebar-nya kita kesampingkan. Kita coba load. Kita refresh, dia bakal error apa enggak. Oke, aman ya.
nggak ada error. Lalu kita ke sini, kita arahkan ke dalam file out. Nah, di sini kita akan membuat validasi pada formnya. Nah, validasi pada form itu kita bisa buatnya tuh di sini ya, dalam controller registrasi. Jadi cara buatnya itu gini. $this load library. Nah, dalamnya adalah form underscore validation. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah bisa, tapi kita butuh juga form validation-nya untuk halaman index, untuk halaman login. Nah, gimana kalau kita buatnya itu pakai constructor? Jadi ini kita hapus aja, hapus, lalu kita buat di sini public function baru, public function construct. Nah, dalam sini kita buat lagi parent .2.2 underscore construct. Di bawah sini kita buat jadi this load library ya, karena form validation itu kan library. Jadi bukan load view lagi, tapi form valid. Oke. Nah, kalau kita buat seperti ini, semua controller dalam file out ini bisa menggunakannya. Jadi ini kita kasih jarak aja biar rapi. Hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita cek dulu form validation-nya. Jadi kita bisa tulisnya tuh di sini gini ya. If $this form validation run sama dengan false. Jika form validation-nya salah, tampilkan ini. Tampilkan halaman tadi, halaman ini. Nah, halaman registrasi ini. Nah, ini kita naikkan aja nih ke sini. Nah, sudah. Nah, jika kita tambah lagi di sini else kita buat satu view sederhana untuk menampilkan dia tuh berhasil lah terdaftar gitu ya. Kita buat satu view di sini untuk dia tuh berhasil ngedaftar ya. Kalau dia ngelewatin semua rules yang kita kasihkan ini ya, dengan mengisikan nama, email, password yang benar, lalu dia register, akan muncul halaman yang kita arahkan. Nah, kita echo aja, echo selamat, Anda sudah berhasil terdaftar. Oke. Nah, ini sederhananya seperti ini dulu, walaupun kita nggak mau muncul yang seperti ini ya. Nah, sekarang gimana kalau kita coba ya? Kita coba, ini kita save dulu. Kita save, ini juga kita refresh. Kita isikan nama lengkapnya, misalnya Rudy. Terus email addressnya itu saya pakai email saya aja. Terus ada passwordnya 123 123. Kita register akun. Nah, tentu saja nggak mau ya. Kenapa nggak mau? Karena kita belum menentukan set rules. Jadi rules apa saja yang harus diisikan oleh user untuk bisa terhubung pada halaman yang sudah kita tentukan. Jadi dia tuh rulesnya itu yang harus diisi adalah nama, email, dan password. Nah, sekarang gimana kalau kita buat dulu rules-nya? Kita kembali ke codingannya, kita buat dulu rules-nya. $this, terus form validation. Ini bukan load view atau load apa lagi, tapi adalah set rules ya. Set rules. Nah, rules-nya apa? Apa yang harus kita isi? Tentu saja nama ya. Nama, terus namanya ada aliasnya. Biar muncul ketika nanti error ya. Pas misalnya nama harus required gitu atau harus diisi gitu. Nah, ini aliasnya yang muncul ini. Jadi nama,
namanya huruf besar. Nah, ini tentu saja required ya. Ini harus wajib diisi. Nah, setelah itu kita tambahkan tombol pipe, lalu trim ini biar spasi ataupun apa nggak masuk ke database ya, biar nggak terhitung ke database. Lalu yang kita lakukan adalah ini, jangan lupa titik komanya. Nah, nama sudah, lalu kemudian email ya. Nah, email juga kita kasih sini email, terus juga di sini email untuk nampilin ketika dia error, harus diisi. Ketika user nggak mengisiin, dia pasti muncul error. Ntar akan kita buat form errornya ya. Lalu yang terakhir adalah password ya. Itu wajib isi password si user. Password. Nah, ini password juga, tapi password. Nah, untuk email ini kita tambah satu lagi ya. Jadi dia tuh valid email. Jadi kalau misalnya dia ngisi ininya nggak Gmail, ataupun misalnya user iseng gitu mau ngisiin gini tanpa embel-embel email yang valid lah gitu ya, misalnya seperti ini doang gitu, dia tuh bakal muncul error gitu. Nah, ini kita kasih juga ya. Di sini namanya adalah valid email. Nah, untuk password ini kita juga kasihkan, dia tuh wajib ya diisi, required, terus juga nggak boleh ada spasi. Kalau ada spasi pun dia ntar nggak kehitung ya sama si database-nya. Nah, di sini kita tambah min length. Nah, min length itu kita buat pakai array ya. Array berarti min length itu minimal panjangnya itu 3 aja kali ya. Kalau teman-teman mau buat yang lebih panjang sampai 10 gitu misalnya, atau 16, bisa aja ya. Atau mau pakai max length juga bisa. Jadi terserah teman-teman, semuanya itu ada dokumentasinya pada dokumentasi CI. Nah, setelah itu kita tambahkan dia matches ya. Matches. Nah, matchesnya itu match-nya itu dengan password berapa? Tentu saja password 2 ya. Password 2. Nah, karena kan di sini kan kita ada buat 2 password kan di sini. Nah, password 1 dan password 2. Oke. Tadi saya belum tambahkan ya di sini password satunya ya. Password 1. Nah, di sini juga password 1. Oke. Kita tambah satu lagi untuk password 2-nya, si set rules-nya. Oke, set rules-nya password 2. Ini kita juga ganti password 2. Terus dia required, wajib isi. Terus trim juga. Min length-nya itu nggak usah ya teman-teman ya, kita hapus aja karena sudah ada min length-nya di sini. Nah, di sini dia pasti paham lah, masa dia udah buat di sini 1 2 3, ntar di sini dia buat 1 sampai 10 kan, kayak gitu kan nggak normal jadinya. Jadi di sini kita nggak usah buat lagi dia min length, tapi dia matches sama password 1. Nah, sudah. Nah, sekarang baru kita coba nih di registration ya teman-teman ya, di registration. Jadi ketika dia ngisikan nama dia, terus ada emailnya, dan emailnya itu valid, terus passwordnya itu 123 dan 123. Sebelum kita ke sini kita register, kita ganti dulu karena ini harusnya ini register akun ini dia tuh ngelink ke login.html kan. Nah, kita nggak mau ke situ, tapi ini kita ganti dulu. Ini kita ganti jadi button. Nah, ini juga kita ganti tutup button. Nah, kelas tipenya itu adalah submit ya. Submit. Oke, kita cek. Nah, aman ya teman-teman ya. Kita isi data dulu. Terus emailnya, passwordnya 123 123. Kita register.
Nah, ini kenapa error teman-teman, dan ini juga datanya tuh muncul di sini. Nah, ini sangat berbahaya ya teman-teman ya. Ini sangat-sangat berbahaya karena ini nama kita ada di sini, email kita ada di sini, dan yang paling berbahaya adalah ini. Passwordnya 123 muncul. Dan ini sangat berbahaya. Nah, cara mengatasi ini gimana? Cara mengatasinya adalah kita kembali ke registrasi. Di registrasi ini kita buat dulu formnya itu. Nah, formnya itu, ini kan form yang menutup ini halaman registrasi kita. Nah, di sini kita buat dulu metodenya. Metodenya itu post. Kalau kita kosongkan tanpa kita nulisin metode, dia otomatis metodenya tuh get, dan get itu muncul dia di sini. URL-nya itu muncul di sini. Apa yang kita ketikkan di sini muncul di sini. Jadi itu get. Jadi itu sangat berbahaya ketika kita membuat seperti ini tapi kita lupa nulisin ini nama metodenya apa. Oke, nah ini kita tangani dulu. Lalu di sini adalah kita butuh action. Jadi dua atribut wajib ketika kita membuat form adalah method dan action. Nah, action ini kita akan mengarahkan dia kemana? Jadi kita arahkan dia ke sini ya. Tadi kita sudah buat di registrasi. Jadi out registrasi. Oke, biar muncul ini, selamat dan Anda sudah berhasil terdaftar. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba actionnya adalah php kontrol spasi biar muncul, lalu enter. Nah, di sini base URL. Nah, tadi saya bilang dia ke out kan? Ke out dulu, lalu registrasi. Kita save. Kita lihat ya, ini kita coba refresh ya teman-teman ya. Ini kita hapus. Nah, kosong ya. Kita tes lagi. Passwordnya 123. Kita register. Nah, sudah ya teman-teman ya. Selamat, Anda sudah berhasil terdaftar. Berarti dia lolos dari set rules yang kita berikan. Nah, datanya juga udah nggak muncul ya teman-teman ya. Udah aman nih kita nih. Kita balik lagi, coba kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan itu jangan kayak gini ya. Nah, gimana kalau password ini kita munculin di bawah sini. Nah, sini. Jadi ketika dia misalnya ngisi data kosong gitu ya. Nah, dia tuh nggak kayak gini doang, tapi ada error yang muncul. Cara nampilinnya itu gimana? Gimana kalau kita kembali ke halaman registrasi, terus di bawah inputan nama lengkap. Nah, di sini kita echo form errornya. Jadi kita bisa buat di sini php. Jadi di sini kita buat form underscore error. Nah, yang error yang mau kita munculin adalah nama ya, nama. Jadi nama, kita save, kita lihat ya teman-teman ya, kita refresh. Ini kosong, ini misalnya mau diisi gitu, passwordnya juga, kita register. Nah, ini the nama field is required. Nah, ini ya, jadi ini udah muncul nih, nama wajib diisi seperti yang sudah kita buat di sini. Nah, required, wajib isi. Ini kita rapiin dikit ya, soalnya kan ini kan agak keluar ya, agak keluar. Gimana kalau kita sejajarin sama si nama lengkapnya. Jadi di sini kita bisa buat pakai tag HTML ya, pakai tag HTML. Kita bisa buat di sini, kita buat di luar dulu pakai tag span, lalu kita kasih kelasnya itu text danger dari si bootstrap, lalu kita kasih dia mr biar dia geser ke kanan, mr2. Kita save, lalu ini kita kasih koma dulu, kita kasih koma, lalu kita kasih kutip,
Nah, di sini juga kita kasih koma lagi, ini kita kasih kutip lagi. Nah, kita simpan dulu yang ini ya, yang span ini. Kita Ctrl X saja, Ctrl V, lalu satu lagi tutupnya span tuh di sini. Kita Ctrl X lagi, lalu Ctrl V lagi, kita simpan. Kita coba save. Oke, ini kosong. Ini kita kasih ini kita kasih value-nya. Ini 123 123. Oh, sorry ya teman-teman, bukan MR tapi ML ya. ML itu margin left, jadi kita kasih dia 3 aja. Kita save. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini kosong, ini kita isikan. Lalu 123 123. Nah, oke, sama ya. Oke. Dan nama, nah ini yang saya bilang tadi, alias namanya. Yang di sini dia tuh nama huruf besar kan. Nah, sementara ini untuk kita tangkap di sini nama ini. Oke, ini sudah siap ya. Gimana kalau kita kasih pada semua fieldnya? Oke, kita kasihkan ini, kita copyin aja ya. Ini form errornya kita copyin aja, Ctrl C aja, kita kasihkan pada email juga di bawah inputannya. Hati-hati ya teman-teman, nyimpannya ini bukan lagi nama tapi email. Lalu ini password juga kita kasih ya. Password di bawah inputan password. Nah, ini juga ini password 1. Ini juga password 2. Oke, kita coba save. Kita kosongin semua coba ya teman-teman ya. Kita register akun. Nah, pas ya teman-teman ya. Pas, ini juga nama is required, email is required. Nah, tadi kan kita sudah memberikan di sini pada email, pada set rules email itu valid email. Nah, valid email itu gimana? Valid email itu adalah ketika si nama sudah terisi tapi emailnya itu nggak sesuai dengan email, jadi tuh kayak gini, bla 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 gitu. Nah, ini kan nggak sesuai sama ekstensi email kan, biasa kan ada .com-nya gitu atau .apa gitu kan. Nah, ini sudah benar, cuman password, email aja yang kayak gini, bukan valid email. Nah, coba kita register ya. Nah, ini dia. The email file must contain a valid email address. Nah, yang tadi itu nggak bisa, dia itu bukan terdeteksi sebagai email. Nah, kerennya teman-teman ya, kita sudah berhasil menangkap data user ketika dia membuat akun baru pada website kita. Pada video selanjutnya kita akan melanjutkan supaya tampilannya itu nggak seperti ini ya. Nah, supaya tampilan itu nggak seperti ini, tapi tampilan yang emang untuk admin atau member yang berhasil masuk ke dalam website kita. Mudah-mudahan teman berhasil ya sampai sejauh ini, nggak ada error, ataupun kalau ada error teman-teman bisa menanyakannya pada kolom komentar. Semoga semakin semangat. Selamat ngoding.